Enggak. Ya, emang standarnya gitu ya. Kayaknya standarnya gitu. Dan kan yang memang yang dimasukin itu cuma 0,5 mili ya. Jadi nggak kayak kalau lu pernah suntik Neurobion gitu, itu kan lebih banyak lagi tuh. Dan itu lebih pegal gitu. Kalau ini tuh karena dia dikit, jarumnya kecil, jadi nggak terlalu kerasa. Oke. Sebelum kita jauh nih, nah, gue pengen tanya, kenapa prosesnya nih, kenapa lu bisa divaksin di tahap awal nih? Apakah ada reminder dari orang atau cap cip lu terpilih atau seperti apa sebenarnya prosesnya tuh? Ya. Kan banyak ini kan. Jadi berapa hari itu ya? Mungkin 3 hari sebelum kayaknya. 3 hari sebelum itu memang ada yang menghubungi ke gua dari Dinas Kesehatan Pemkot Bandung ya. Oke. Dari Pemkot Bandung, Dinkesnya menghubungi, nanya, Mas Ariel kalau misalnya menjadi salah satu yang divaksin duluan, apakah bersedia? Itu pertanyaannya. Terus jadi vaksin apa nih, vaksin segala macam. Nah, gue tanya macam-macam dulu. Habis itu setelah itu juga disediain waktu buat nanya-nanya ke tim dokternya gitu, apa yang menjadi concern kita, disediain waktu buat tanya. Terus setelah gue yakin ya udah, gue langsung gini aja. Lu nggak takut bro gitu waktu di telepon pertama kan, atau reaksi lu ketika pertama ditelepon, apalagi sekarang info banyak banget, info beredar yang negatif gitu. Lu gimana lu reaksi lu ketika pertama kali ditelepon itu? Kalau gue sih macam-macam ya, karena kan dari pertama kali pandemi itu ada, terus gue ngeliat gimana penanganannya gitu, dan bagaimana kita bereaksi terhadap penanganannya. Kayaknya tuh memang cuma vaksin deh ininya kuncinya gitu. Jadi memang vaksin itu sebenarnya juga gue tunggu gitu, kapan nih ada vaksin biar cepat berakhir tuh pandeminya gitu. Nah cuman kan gue nggak mengikuti vaksin apa gitu. Jadi pas pertama kali memang kayak oke, gue pengen nanya sih yang pasti, karena normal kalau misalnya gue bilang ada orang, wah ini apa nih dalamnya gitu kan mau masukin dalam badan kita kan, kita jadi istilahnya kalau kita pengen nanya itu normal banget gitu. Apa itu yang dimasukin gitu, berapa banyak, kayak gimana reaksinya segala macam. Kepikiran sama gue tuh pertama kali cuman kayak ada sedikit khawatir, apalagi dengan berita-berita itu. Cuman yang pasti kalau kita khawatir, kita tanya lah, masa kita khawatir terus kita diem kan gitu. Lu tapi dijelasin tentang vaksinnya apa, berapa kadar yang dimasukin tuh jelasin ya? Sangat dijelasin sih, jadi dijelasin semua, dijelasin juga plus efek samping yang kemungkinan terjadi, dan berapa persen yang terjadi, berapa persen yang nggak terjadi juga dijelasin. Nah, efek samping yang diceritakan itu nggak lu rasain ya, tapi bisa lu ceritain nggak yang kata tim kesehatannya itu apa misalnya? Sebenarnya listnya agak panjang ya, panjang dari yang paling ringan tuh ya kelayangan gitu, sampai yang paling gitu ya. Paling parahnya itu kalau salah gue ininya bisa lemes tungkai lengan, tapi itu juga belum ada sampai saat ini belum ada yang terjadi gitu di Indonesia pas disuntiknya gitu. Jadi terus beberapa lagi dijelasin, udahlah jalanin aja toh, soalnya kan gini ya, gue pikir kita semua kan pengen cepat selesai sebetulnya si pandemi ini gitu. Dan kalau kita pengen cepat selesai, pasti kita pengen ikut serta gimana caranya selesai. Kalau gue ilmuwan, mungkin gue akan coba ikut serta dengan gimana bikin vaksinnya gitu. Tapi karena gue cuma bisa nyanyi, jadi mungkin maksud gue paling besar yang bisa gue lakuin buat ikut serta dalam biar cepat selesai pandemi ini gitu. Mencoba untuk pertama kali vaksin. Apa lo mau buat lagu tentang vaksin enggak lah ya? Nah, di awal lu nih waktu ketika lu dihubungin, artinya lu pasti kan melakukan persiapan gitu kan? Ya. Apa nih persiapan lu menuju sebelum lu divaksin? Yang dikasih tahu cuman jangan lupa sarapan, karena kan itu pagi-pagi ya. Jadi perutnya mesti berisi biar tenaganya ada kali ya. Habis itu juga tidurnya kalau bisa cukup, walaupun gue kurang tidur sebenarnya, tapi ya lumayan lah cukup. Itu aja sih sebenarnya yang dipersiapkan. Cuman nanti yang paling penting sebenarnya kalau menurut gue adalah pas kita isi formnya. Nah,
Nah itu yang paling penting karena beberapa kasus bukan cuma vaksin ini doang ya, vaksin apapun juga gitu, ataupun penanganan medis apapun juga, biasanya itu kalau dalam mengisi form yang bersangkutan dengan keadaan kita sebelumnya gitu, apakah kita punya penyakit bawaan, apakah kita punya dalam perawatan apa. Nah kalau itu tidak diisi dengan benar, itu yang biasanya bisa bikin terjadi macam-macam tuh. Itu. Ya, oke. Berarti ada serangkaian tes nggak sebelum lu divaksin? Misalnya kayak tadi lu bilang pemeriksaan itu ada nggak? Atau hanya sekedar isi formulir doang? Gimana? Kalau tes tuh mungkin lebih ke dipastikan dulu bahwa nggak positif COVID ya. Itu jadi ada swab test, ada kebetulan gue 2 hari sebelumnya udah PCR karena malam itu kan ada kegiatan. Jadi gue udah PCR, jadi gue bawa data PCR, gue di antigen juga pas di sana di rumah sakitnya. Ya, oke. Jadi dipastikan negatif. Karena nanti orang kalau udah divaksin tuh pasti katanya kalau dites itu positif karena ada virusnya kan di dalam badannya. Nah, jadi itu doang, terus cek tensi, mastiin bahwa kita fit aja. Udah sih itu paling makanya gue bilang di formnya itu yang paling penting sih kalau menurut gue. Ya, gimana kita jujur ya dari form itu ya. Ya betul. Karena kebanyakan itu yang ditanyain kan masalah apakah punya kelainan terhadap imunitas kita gitu. Dan itu ada macam-macam kayak di bagian perutnya ada banyak kan pokoknya. Cuman itu yang mesti jujur ya. Kalau misalnya nggak jujur tuh, misalnya memang ada penyakitnya gitu kayak gini, terus bilang nggak ada. Pas disuntik kalau ada apa-apa ya salah sendiri sih sebetulnya. Nah, tadi kan lo cerita tuh ada edukasi dari petugas medisnya ya terkait dengan apa yang mau disuntikan ke badan kita. Lu bisa ceritain nggak terkait dengan cairan yang disuntikan ke badan kita itu sebenarnya apa? Banyak yang nggak tahu nih. Ya. Kadang ketakutan apakah katanya virus apa segala macam, apa yang disuntikan paket data apa seperti apa, nggak ada yang tahu kan? Oke. Lu bisa ceritain apa sebenarnya yang dimasukin ke dalam tubuh? Oke, gue akan coba ceritain sesuai dengan apa yang diterangin ke gue ya. Ya. Jadi gue dikasih tahu pengertian tentang si vaksin ini dulu, karena vaksin kan ada macam-macam sebetulnya. Kebetulan yang disuntikin ke badan gue tuh Sinovac itu. Jadi Sinovac itu di 0,5 itu isinya tuh virus yang dimatikan, tapi virusnya yang mati. Jadi kalau virus tuh kan ini intinya tuh terus kan dia punya protein tuh, makanya kan namanya corona tuh kan proteinnya kayak crown gitu. Iya. Jadi yang aktif itu cuma si protein di luarnya itu aja, sedangkan intinya di dalam udah mati. Jadi virusnya virus mati, jadi bukan virus yang dilemahkan ya, jadi virus yang memang mati. Virus yang mati. Itu disuntikin ke badan 0,5 itu karena biar jadi tahap pertama itu biar badannya mengenal si virus itu. Jadi beda sama kalau orang yang kena COVID itu kan yang masuk ke badannya virus yang hidup kan dan langsung multiple gitu, dia berusaha untuk menggunakan sehingga jadi banyak gitu. Kalau ini kan mati, jadi dia cuma mati untuk dianalisa sama badan kita. Jadi badan kita analisa si virus itu dan mencoba menghasilkan antibodi terhadap si virus itu. Nah itu tahap pertama. Nah terus jadi 14 hari kemudian tahap kedua disuntikin lagi virus mati itu juga. Yang diharapkan tahap kedua ini badannya karena udah lebih mengenali, jadi lebih cepat memproses antibodi terhadap si virus itu. Dan setelah 14 hari itu, setelah suntikan kedua, itu baru yang diharapkan 3 bulan kemudian ya. 3 bulan kemudian diharapkan badan kita tuh memang sudah memproduksi antibodi ataupun kekebalan terhadap virus itu minimal sebanyak berapa persen ya, gue lupa, antara 60 berapa atau 40 berapa minimal. Ya. Sedangkan kalau Kang Emil sendiri yang dikasih tahu ke saya kemarin, setelah 3 bulan itu dia badannya berhasil memproduksi sekitar 99% kekebalan terhadap virus COVID gitu. Jadi itu yang terjadi. Karena memang tadinya kan mungkin ada orang yang beranggapan bahwa kita disuntikin sesuatu yang akhirnya kita kebal terhadap COVID gitu. Tapi kan nggak
bisa kayak begitu sebetulnya, karena memang harus badan kita sendiri yang membuat itu gitu. Dan caranya adalah dengan dipancing dengan virus mati itu gitu. Itu gue dapat ya. Tadi lu bilang lu dijadwalkan 14 hari lu akan suntik lagi. Udah ada waktunya nggak kapan lu akan diberikan vaksin kedua? Tanggal 28. Ya, tanggal 28. Nah, itu ini nggak diimbau lagi nggak untuk persiapannya seperti apa? Apa udah langsung datang aja yang penting? Persiapan sih sama kayak kemarin, yang penting badannya fit gitu, badannya fit. Terus selama pas baru, apalagi tahap awal dimasukin gitu, dijaga kesehatannya, tidurnya segala macam, minumnya jangan kurang. Jadi biar ngebantu badan kita biar cepat tuh mempelajari si virus itu. Gitu. Nah, tadi kan lu bilang kan lu ngantuk sedikit nih ketika lu divaksin. Nah, Kang Emil juga pernah bercerita itu juga ngantuk terus. Nah, gimana nih kalau gua nih orangnya nggak divaksin aja ini udah ngantuk. Nah, kalau divaksin jangan terus kali ya. Tapi kalau ya, memang efeknya gitu ya, pasti ada ngantuk kali ya. Kalau yang gue rasain apa memang itu ya? Nggak setiap hari sih. Ya maksudnya cuman pas hari itu kerasanya ngantuk banget, mungkin setelah berapa jam itu ya, gue bilang tadi agak jam 8-an kerasanya ngantuk banget. Tapi pas besoknya udah nggak gitu lagi, udah biasa lagi pas besoknya. Oke, udah normal aja ya, nggak sih. Ya. Nah, kan jadi vaksin yang lu terima itu vaksin apa? Sinovac ya. Nah, ya. Bedanya dengan vaksin yang disuntikan ke Kang Emil di Agustus itu apa? Oh, gue kurang tahu. Kalau nggak salah, Kang Emil sama ya Sinovac juga ya. Berarti tapi dia sama ya. Uji coba ya. Wah iya, makanya itu yang pemberani banget. Duluan uji coba.